Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang wilayah Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Boleh ke slide selanjutnya? Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alarsul Willem, Anissa Noraini, Azahra Amalia Masih, dan Gabriel Rafael, dan juga saya sendiri, Oren Zanila Heleniahan. Untuk Di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi absolut dan lokasi relatif. Papua Barat sendiri lokasi berada di arah 0 derajat 20 menit lintang selatan dan 10 derajat 40 menit lintang selatan, dan antara 131 derajat hingga 151 bujur timur. Nah, untuk letak relatifnya, Papua Barat ini terletak di bagian paling timur Indonesia, berbatasan dengan Samudra Pasifik di utara, Laut Atlantik selatan, serta di timur. Kedua, Provinsi Maluku Utara. Nah, Provinsi Maluku Utara ini lokasi absolutnya itu di 0 derajat 23 menit lintang selatan sampai dengan 2 derajat 14 menit lintang selatan, dan 124 derajat 52 detik bujur timur sampai 129 derajat 27 detik bujur timur. Sedangkan untuk letak relatifnya, Provinsi Maluku Utara ini terletak di timur dan Papua. Selanjutnya ada Maluku. Provinsi Maluku ini terletak di 10 menit lintang sampai derajat 0 menit lintang utara dan 127 derajat 50 menit sampai 100 menit timur. Daerah ini terletak di sebelah timur, sebelah Papua, di sebelah timur. baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya ada profil fisik wilayah. Yang pertama itu ada Maluku. Letak geologi wilayah ini terdiri dari tanah endapan aluvial dan banyak sedimen laut purba seperti kapur dan juga koral. Provinsi Maluku termasuk daerah rawan gempa dan cuaca ekstrim karena letaknya di zona pertemuan lempeng tektonik. Lalu selanjutnya itu ada bentuk lahan yang terdiri dari gugusan 395 pulau dengan topografi daratan rendah di sekitar pesisir dan perbukitan yang bergelombang di bagian dalam pulau. Lalu vegetasi yang didominasi oleh hutan tropis yang luas dengan beberapa jenis kayu dan tanaman endemik serta sedikit area budidaya. Lalu cuaca dengan iklim curah hujan tinggi antara 2000 sampai 300 mm per tahun yang dipengaruhi oleh arus laut dan angin muson. Lalu fauna yang ada fauna bagi berbagai spesies burung endemik dan fauna laut seperti ikan hias serta satwa khas hujan tropis. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lalu untuk profil fisik wilayah di Maluku Utara, yang pertama itu ada dari geologi terbentuk akibat
pergesekan 3 lempeng tektonik, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Sehingga sebagian besar wilayahnya adalah busur kepulauan Gunung Berapi Kuarter, termasuk gunung berapi aktif seperti Gama Lama dan Gamkonora. Lalu bentuk lahannya pulau-pulau utama seperti Halmahera, Morotai, Bacan memiliki topografi perbukitan dan gunung ya, dengan kaldera yang kerucut dan piroklastik. Lalu vegetasinya kawasan milenia dengan keanekaragaman flora tinggi termasuk hutan hujan tropis dengan pohon damar, batingur, matoa, dan merbau. Lalu cuaca tropis dengan muson, curah hujan tinggi, dan suhu hangat. Lalu fauna yang dimiliki adalah burung endemik penting dunia, mamalia endemik seperti kuskus dan kelelawar, serta lebah raksasa Wales yang unik. Lalu untuk profil fisik wilayah di Papua terletak di antara lempeng Pasifik dan Indo-Australia dengan banyak patahan aktif dan pegunungan tinggi termasuk Pegunungan Jayawijaya yang memiliki puncak bersalju di garis khatulistiwa. Lalu untuk bentuk lahannya bervariasi dari daratan rendah berawa, bukit dan pegunungan tinggi hingga pesisir dengan banyak pulau kecil. Lalu vegetasinya ada hutan hujan tropis lebat yang merupakan salah satu terbesar di dunia dengan padang rumput dan lembah alang-alang di dataran tinggi. Lalu untuk cuaca dengan suhu rata-rata 18 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara tinggi, wilayah pegunungan dingin serta termasuk daerah bersalju. Lalu faunanya itu kaya dengan keanekaragaman hayati termasuk satwa endemik seperti berbagai spesies burung, mamalia, dan biota laut yang melimpah. Baik, yang selanjutnya itu ada profil kependudukan dan kualitas sumber daya manusia di Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Oke, jadi yang pertama itu ada jumlah dan persebaran penduduk. Jadi menurut BPS tahun 2024 itu total perkiraan penduduk di gabungan Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua itu ada 5,5 ini wilayahnya itu pada datanya dibandingkan daerah barat atau Jawa. Nah, persebarannya itu tidak merata terpusat di kota provinsi atau kabupatennya, misalnya itu Ambon, Ternate, Sopiti, Jayapura, atau Manokwari, dan wilayah pesisir lainnya. Nah, untuk isu dan tantangannya itu uh, dalam pemerataan pembangunan dan penyediaan infrastrukturnya itu sangat luas karena dia tuh wilayahnya kepulauan juga. Boleh di slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada kualitas sumber daya manusianya. Nah, jadi gimana sih untuk faktor penentu kualitas sumber daya itu? Yang pertama itu ada tingkat pendidikan dan kesehatan yang masih memerlukan perbaikan di wilayah pedalaman atau pulau yang terpencil. Terus tantangan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaannya itu terutama di akses pendidikan dan kesehatannya itu masih tergolong ketimpang. Terus juga indeks pembangunan manusianya atau IPM di Maluku dan Maluku Utara itu umumnya berada di tingkat menengah atas, namun masih perlu dorongan untuk mencapai rata-rata nasional. Contohnya ada di wilayah Maluku Utara, dia tuh IPM-nya tuh di bawah nasional. Nah, kalau misalnya di Papua itu IPM-nya cenderung lebih rendah, menjadi fokus utama pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Nah, untuk potensinya itu tingginya presentase penduduk usia muda, terutama di wilayah Maluku Utara itu merupakan bonus banget buat demografi potensial jika sumber daya manusia itu lebih ditingkatkan kualitasnya. Baik, yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Gabriel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang potensi bencana alam. Nah, di Maluku dapat dilihat di tabel ini kebanyakan itu di Papua Tengah, Maluku Utara itu kebanyakan itu bencana itu banjir dan juga tanah longsor.
Dari Provinsi Maluku sendiri itu dominasi bencana itu banyaknya cuaca ekstrim dan gelombang abrasi. Dari data BNPB-nya itu diketahui bahwa dari bencana ini tuh ada 7 jiwa yang meninggal atau hilang. Dampak penduduknya itu sekitar 1.743 jiwa yang mengungsi. Nah, terdapat juga kerusakan material seperti kerusakan rumah lebih dari 272 unit yang terendam. Terus Provinsi Maluku Utara. Maluku Utara sendiri ini dominasi bencananya tanah longsor dan gelombang pasang atau abrasi. Berdampak ke penduduknya sekitar 380 jiwa itu dia mengungsi yang termasuk terdampaknya juga. Terus kerusakan material sendiri seperti rumah itu ada 84 unit rusak atau terendam. Tapi untuk bencana di Provinsi Maluku ini belum ada catatan bahwa ada yang meninggal. Ketiga, Provinsi Papua, Papua Barat, dan Papua Selatan. Ancamannya itu banyaknya tanah longsor dan gelombang pasang dan abrasi juga. Akibatnya itu 4.680 jiwa mengungsi atau terdampak, 1.146 rumah itu rusak berat, dan adanya kerusakan fasilitas publik seperti fasilitas pendidikan seperti sekolah 44 sekolah hancur dan 21 peribadatan juga hancur. Nah, gelombang pasang abrasi ini juga menyebabkan 1.866 jiwa mengungsi atau terdampak di seluruh Papua, termasuk di Papua Selatan itu 795 jiwa. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada sejarah pemerintahan dan perekonomian dari Maluku dan Maluku Utara. Jadi untuk Maluku dan Maluku Utara itu dikenal dengan Spice Island. Secara ekonomi itu dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, seperti cicaknya dan pala, sejak era Kesultanan Ternate dan kolonial. Jadi itu tuh menjadikan dia jalur niaga penting di dunia. Terus pilar ekonominya saat ini itu di bidang kelautan. Terus pertumbuhannya itu di Maluku Utara itu sering menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, bahkan di atas rata-rata nasional, didorong oleh sektor pertambangan juga. Nah, untuk di Papua itu sejarah ekonominya itu dimulai dengan eksploitasi sumber daya alam skala besar, terus juga jadi motor utama di PDRB, namun belum sepenuhnya dinikmati sama masyarakat lokal. Terus untuk saat ini itu pertambangan, perkebunan, juga untuk pembangunan sektor publik dari dana otonomi khusus. Terus juga untuk sistem pemerintahannya itu ketiga provinsi ini tuh merupakan bagian dari negara Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan daerah otonom dipimpin oleh gubernur atau DPRD. Nah, keunikannya itu untuk Papua itu menerapkan otonomi khusus dengan memberikan kewenangan khusus dan alokasi dana yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat dan budaya. Nah, untuk wilayah Papua ini tuh telah dimekarkan menjadi provinsi baru seperti Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dan untuk struktur tradisionalnya itu, Maluku Utara memiliki sejarah sistem pemerintah oleh kesultanan, yaitu Moloku Kieraha, yang masih memiliki pengaruh budaya hingga kini. Maluku juga memiliki adat untuk gubernur, yaitu Upulatu Siwalima. Ya, yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Gabriel. Kepada Gabriel di di sini saya akan menjelaskan tentang potensi wilayah ekonomi yang berada di Maluku, Maluku Utara, dan juga di Papua. Yang pertama itu yang dari Maluku ada kelautan, perikanan, dan perikanan tangkap. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah bagian besar dari PDRB Maluku. Banyak hasil laut dan potensi budidaya serta pariwisata yang ada di bahari. Lalu ada pariwisata dan budaya lokal.
Dengan alam bawah laut yang indah, terumbu karang yang beragam, dan juga pulau-pulau kecil dengan pantainya, Maluku memiliki potensi wisata bahari dan wisata alam. Ekonomi kreatif seperti tenun, kria, seni, dan kuliner lokal masih belum tergarap optimal, tetapi ada peluang untuk mengembangkan branding yang khas agar menarik wisatawan. Lalu ada energi baru dan terbarukan atau EBT. Maluku memiliki potensi besar seperti tenaga surya, angin, biomasa, panas bumi, dan air. Total potensi bisa mendukung ketahanan energi serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu ada infrastruktur dan konektivitas. Banyak pulau dan wilayah kepulauan logistik dan akses menjadi tantangan. Pembenahan bandara, pelabuhan, transportasi antar pulau yang dibutuhkan agar potensi ekonomi bisa dioptimalkan. Lalu ada Maluku Utara, yang pertama ada pertambangan dan hilirisasi nikel. Oke, untuk pertambangan ini terutama nikel menjadi potensi besar di Maluku Utara yang memiliki cadangan nikel yang sangat besar sampai berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional terkait industri baterai mobil listrik. Lalu ada perikanan dan kelautan. Perikanan dan kelautan ini sangat strategis. Luas perairan yang besar dan populasi nelayan yang cukup tinggi dapat memproduksi ikan tuna, cakalang, serta ikan hidup yang dapat diekspor. Lalu ada pariwisata alam dan wisata bahari. Itu mempunyai objek wisata yang menarik seperti pulau-pulau, terus kayak keragaman lautnya dan budaya-budaya lokal. Lalu ada juga pertanian dan perkebunan. Lalu untuk yang Papua itu ada ekonomi biru atau blue economy. Itu merupakan salah satu fokus utama di laut seperti ikan tuna, rumput laut, mangrove, wisata bahari di banyak kabupaten seperti Biak Numfor, Sarmi, Supiori, dan Yapen. Lalu ada ekonomi kreatif dan budaya. Ekonomi kreatif dan budaya dianggap memiliki peluang besar seperti kerajinan tangannya, seni budayanya, wisata budaya, dan kuliner tradisionalnya. Yang ketiga ada pertanian dan perkebunan. Pertanian juga penting di sektor Papua. Banyak kampung yang menghasilkan komoditas seperti kopi, madu, buah merah, sagu, dan perikanan di air tawar. Lalu yang terakhir ada pengembangan infrastruktur dan akses pasar. Ada inisiatif pemerintah untuk food estate atau lahan pangan pasar di Papua untuk mendukung swasembada pangan termasuk pengembangan industri gula berbasis tebu. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Zata. Pada Zata dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah masalah regional yang ada di Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur dasar. Banyak pulau kecil di Maluku yang masih kesulitan akses transportasi, listrik, air bersih, dan layanan publik. Kondisi geografis kepulauan membuat pembangunan infrastruktur menjadi mahal dan kompleks, sehingga banyak wilayah tertinggal. Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya laut belum optimal. Maluku memiliki potensi laut yang luar biasa, namun pengelolaannya belum maksimal. Nelayan tradisional masih menghadapi keterbatasan alat, akses pasar, dan perlindungan wilayah tangkap. Sementara industri perikanan besar lebih dominan. Boleh selanjutnya. Baik, di Maluku Utara, anggaran pemerintahnya rendah. Maluku Utara hanya menerima 1,24 triliun rupiah pada tahun 2024, menjadikannya provinsi dengan anggaran terendah keempat di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa perhatian dan alokasi fiskal dari pemerintah pusat masih sangat terbatas. Padahal wilayah ini memiliki potensi ekonomi besar dari sektor pertambangan dan kelautan.
Ketergantungan pihak asing. Pengelolaan sumber daya alam di Maluku Utara sangat dipengaruhi oleh perusahaan asing seperti Singsan dan Morowali Group. Ketergantungan ini menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan ekonomi dan distribusi manfaat bagi masyarakat lokal. Boleh slide selanjutnya? Nah, kalau di Papua, ketimpangan pembangunan. Papua memiliki rentang ketinggian dari 0 sampai 4,884 mdpl, menciptakan iklim yang sangat beragam, dari tropis hingga dingin. Kondisi ini mempengaruhi pola permukiman, akses pembangunan, dan tantangan logistik di wilayah pegunungan. Kemudian selanjutnya eksploitasi SDA di Papua. Papua kaya akan tambang emas, tembaga, dan minyak bumi. Namun eksploitasi ini sering berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat adat. Konflik lahan, pencemaran, dan ketimpangan distribusi hasil tambang menjadi isu utama yang perlu ditangani secara adil dan berkelanjutan. Boleh di next. Baik, yang selanjutnya itu ada solusi dari masalah regional di Maluku Utara dan Papua. Yang pertama itu penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, yaitu bisa dengan pemberdayaan sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata dengan mengurangi ketergantungan pada pertambangan dengan mengoptimalkan sektor unggulan seperti rempah-rempah di wilayah Maluku, perikanan, dan ekowisata bahari di Papua dan Maluku. Dengan aksinya itu membangun rantai pasar lokal dan memberikan pelatihan keterampilan yang relevan. Terus yang kedua itu tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan dengan pengelolaan sumber daya alam berbasis hak adat dengan mengembangkan model pengelolaan inklusif dan berkeadilan, memastikan masyarakat adat itu memiliki peran sentral dan menerima manfaat langsung dari kekayaan alam mereka, yaitu aksinya itu dengan advokasi kebijakan yang melindungi hutan, pesisir, dan keanekaragaman hayati dari eksploitasi yang merusak. Ketiga itu ada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan layanan publik, yaitu pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan. Nah, prioritas utamanya itu untuk menjangkau daerah terpencil guna mengatasi ketimpangan indeks pembangunan manusia. Terus juga peningkatan kapasitas kerja lokal yang dengan mendorong organisasi masyarakat sipil, pemuda, dan perempuan untuk aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah mereka. Terus yang keempat itu ada pendekatan resolusi konflik jangka panjang dengan dialog, pendekatan kesejahteraan digantikan pendekatan keamanan semata dengan dialog terbuka, dan penyelesaian konflik yang fokus pada isu akar rumput, terutama kesenjangan sosial ekonomi. Boleh, next. Baik, jadi segitu saja pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.